Anak-anak sekalian, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita akan melaksanakan simulasi. Simulasi itu latihan, ya. Latihan bagaimana apabila terjadi gempa bumi. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya ada fenomena di Kabupaten Kuningan seminggu yang lalu, atau bahkan beberapa hari ya sebelum seminggu, kita ada gempa tektonik, ya, gempa bumi tektonik. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan simulasi, akan Bapak jelaskan dulu tentang apa itu gempa. Kemudian nanti tata cara bagaimana ketika terjadi gempa. Dan ini nanti akan disimulasikan. Kalian nanti ikuti petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dari Bapak untuk acara simulasi ini. Dan acara simulasi ini akan divideokan oleh Pak Ustadz Aib bersama dari pengurus OSIS, sehingga nanti akan menjadi dokumentasi untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Baik anak-anak, boleh kamu sambil jongkok? Ya, mau duduk silakan. Mau jongkok silakan. Ya, silakan. Biar istilahnya lebih kamu rileks untuk mendapatkan informasi tentang bencana. Anak sekalian, gempa bumi itu ada dua macam. Pertama, ada gempa bumi vulkanik dan ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi. Ketika akan meletus atau tidak akan meletus, tetapi karena ada kegiatan magma di dalam gunung api sehingga ada guncangan. Nah, ini yang dikatakan gempa bumi vulkanik. Ingat, kita di Kuningan itu punya gunung api aktif, yaitu Gunung Ciremai. Sewaktu-waktu bisa terjadi gunung api aktif ini meletus, dan biasanya diawali dengan adanya gempa bumi. Nah, ini yang dikatakan gempa bumi vulkanik. Yang kedua adalah gempa bumi tektonik. Nah, kalau gempa bumi tektonik itu yang menjadi dasarnya adalah adanya pergeseran lempengan tanah. Jadi di dalam bumi ini tanah tidak seperti halnya di permukaan. Di bawahnya itu ada lempengan-lempengan, ada sesar. Jadi tidak rata begini, tetapi ada yang bertumpang. Ya, bertumpang tindih. Ada yang miring ke sini, ada yang miring ke sana, ada yang lurus. Nah, itu adalah bentuk daripada bumi yang ada dalam di bawah ini. Nah, oleh karena itu, maka akan terjadi suatu pergeseran dalam kurun waktu tertentu, ya. Ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Ini pergeserannya sedikit-sedikit. Nah, yang kemarin terjadi adalah gempa bumi tektonik pada sesar Ciremai. Sehingga sesar Ciremai ini pendek, ya, di sekitar Gunung Ciremai sampai ke daerah wilayah Kuningan. Di mana perlu diperhatikan, ini ketika sesar ini, lempengan ini bergerak, maka akan terjadi guncangan. Ini masih mendingan karena skala Richternya itu masih dikatakan rendah. Yang paling tinggi yang itu pada hari Jumat pagi, ya, jam 4 itu 3,9 ya, 3,9 skala Richter.
Dan ketika sore di hari bukan sore, siang ya. Siang pada hari Jumat siang sekitar jam 10.50 itu terjadi lagi pergeseran lagi. Masih di sesar Ciremai, Gunung Ciremai, bukan gunungnya ya, sesarnya ini ya, lempengan tanahnya. Nah itu magnitudonya 4,1 skala Richter. Kemudian menjelang maghrib, nah juga terjadi itu 3,9 skala Richter. Nah ini berarti sudah 3 kali. Nah ini harus hati-hati dan bagaimana mengantisipasinya. Otomatis terjadinya gempa bumi ini kan kita tidak tahu. Berbeda dengan negara Jepang. Kalau negara Jepang, negara yang sering terjadi gempa bumi, sehingga masyarakatnya itu sudah terbiasa dan sudah bisa mengantisipasi harus bagaimana ketika terjadi gempa bumi. Nah karena di kita ini jarang terjadi, sehingga orang tidak mengetahui tata cara bagaimana menghadapi gempa bumi yang terjadi di Indonesia ini. Ingat, mungkin tahun kemarin kalian pernah mendengar ada gempa bumi tektonik di Cianjur dengan magnitudonya di atas 6 skala Richter, sehingga di situ banyak korban jiwa, banyak rumah yang hancur, ada yang sampai tenggelam, ada yang terseret longsor. Karena dampak dari gempa bumi itu juga akan menimbulkan longsoran. Oleh karena itu perlu kalian ketahui, kalian di mana domisili rumah. Kalau seandainya rumah kalian ada di tebing, nah ini harus hati-hati juga. Hati-hati apabila bergeser timbul longsor. Apalagi kalau rumahnya di bawah tebing. Ya ini khawatirnya tertimpa oleh longsoran tebing. Nah untuk itu kita akan melaksanakan simulasi ketika terjadi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik ketika kalian ada di ruangan kelas. Caranya bagaimana? Ingat bahwa ketika di ruangan kelas itu di atas kita ada material-material yang mudah untuk jatuh. Di samping kalian ada tembok-tembok luar, yang mana tembok luar di sekolah ini ada kaca-kacanya. Runtuhan dari bangunan dari atas dan juga pecahan dari kaca ini yang harus kalian perhatikan, jangan sampai istilahnya mengenai tubuh kalian. Oleh karena itu, apa antisipasinya? Ketika terjadi getaran, dan insya Allahnya, perhatikan, gempa itu tidak ada yang nyampe 1 menit. Kalau gempa 1 menit itu bisa roboh semua ya. Kemarin aja hanya berapa detik ya. Jadi ketika terjadi gempa yang sekian detik ini, kalian cepat berlindung. Pertama, kalian bisa berlindung di bawah meja. Insya Allah mejanya masih kuat-kuat. Jadi ketika ada getaran, cepatlah kalian masuk ke kolong meja. Tunggu sampai getaran gempa berhenti. Nanti setelah berhenti dari getaran gempa itu, barulah kalian cepat-cepat keluar. Keluar sambil melindungi bagian kepala. Dengan apa? Kalian umpamanya bawa tas, ada bukunya, cepat ya. Atau kalian di situ melihat ada apa gitu ya, papan, dapat dilindungi. Jadi dilindungi oleh benda-benda yang keras yang bisa apabila ada apa jatuhan yang ke arah kepala bisa terhalang oleh benda-benda tersebut. Kenapa harus kepala? Bahkan badan itu ada kaki, ada tangan. Yang kepala ini adalah pusat daripada segala aktivitas manusia. Di sini ada pusat saraf, yaitu otak, baik otak besar, otak kecil.
Di sini pula ada mata yang tentunya berguna untuk melihat. Sementara kalau badan kaki, umpamanya tangan terkena oleh batuan atau bata atau genti, ini paling lecet atau patah, tapi masih bisa pergi. Tapi kalau kepala yang kena, kamu tidak bisa pergi, tidak bisa keluar, langsung tumbang. Kenapa tumbang? Karena pusat saraf ada di sini. Kalau pusat sarafnya sudah terganggu, maka semua tidak bisa bekerja, tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya ini dahulukan, bukan berarti istilahnya bukan, maksudnya ini diutamakan bagian kepala, dilindungi bagian kepala. Pol-polnya pas lari jatuh, kaki kena ini ada kesleo atau apa, ya masih bisa lah diinikan. Jadi kepala ini adalah pusat segalanya, sehingga harus dilindungi. Paham? Jadi dilindunginya, kalau bawa tas yang ada bukunya silakan. Kalau tasnya tidak ada buku nama percuma, ketinggalan ku kenteng saya anggap bocor ya, karena tasnya kan lemah gitu. Nah ini kalau terjadi di sekolah seperti itu. Jadi begitu selesai ada gempa getaran, cepat keluar. Nah kalau di sekolah yang aman kemana? Di sekolah menuju lapangan di sini. Kenapa aman? Karena ini adalah jauh daripada bangunan-bangunan, jauh daripada pohon-pohon tinggi, ya. Karena pohon juga, kalau ada pohon kelapa mungkin tumbang. Nah di sekolah alhamdulillah pohon-pohonnya pohon-pohon aman ya. Ada pohon apa lagi ya, albise, bisa rungkat, bisa menimpa. Jadi carilah tanah yang luas, yang jauh dari bangunan ataupun dari pohon-pohon. Bisa dipahami? Nah, jadi nanti simulasinya ketika ada bencana, ada gempa bumi di sekitar sekolah kita, kalian nanti ada sirine. Nah, kalau ada sirine berarti kalian cepat masuk ke kolong meja. Sirinenya berhenti, berarti kalian silakan keluar. Tapi harus hati-hati. Keluarnya harus antri, jangan berdesak-desakan. Kalau terjadi desak-desakan, itu akan mengakibatkan kecelakaan bukan karena gempanya, tapi karena kalian berdesak-desakan. Nah kebetulan sekolah kita lantai 1. Nah bagaimana kalau yang lantai 2? Sama, ketika jadi gempa jangan sampai kamu langsung turun. Tetap cari perlindungan. Yang pertama, kamu merapat ke dinding tengah. Dinding tengah itu adalah penyekat antar kelas. Kenapa? Karena dinding tengah ini lebih aman dibanding dengan dinding luar. Dinding luar itu kan kurang pertahanan. Kalau dinding dalam kan masih ada seluk-seluk yang nyambung ke dinding luar, ke kanan kiri ya. Kemudian tidak ada kaca. Tetapi kalau dinding luar ini ya, kanan kiri kan ada kacanya. Ketika terjadi getaran, kaca itu bisa pecah. Dan pecahnya itu akan menyebar. Ya, karena getaran, akhirnya tekanan. Nah, ketika perai itulah akan kemana-mana, bisa mengakibatkan luka ke tubuh kita. Bisa dipahami? Nanti ketika simulasi, yang duduk dekat pinggir kaca, baik kanan kiri, kalian larinya ke tengah, bukan ke tengah-tengah itu ya. Kalau tengah-tengah itu takutnya kena tertimpa dari atas. Ke tengah itu maksudnya menghindar dari kaca, yaitu mendekati dinding tengah. Dinding tengah itu yang penyekat itu. Nah di situ sambil kalian juga sambil kepalanya ditutupi sama tadi buku tas itu, tas yang ada bukunya. Jadi jangan keluar gitu aja, ambil tas dan bukunya, seakan cari, kemudian mepet ke dinding dalam. Kalau yang di tengah, ya udah langsung aja masuk ke kolong meja. Paham? Nanti simulasinya seperti itu.
Ini juga berlaku sama di lantai 2. Tunggu dulu sampai reda gempanya, baru keluar sambil tetap mengamankan bagian kepala. Nah, bagaimana kalau terjadi di rumah? Sama. Kalau terjadi di rumah juga sama. Bedanya kalau di rumah kan ada yang di kamar terjadinya ada ranjang. Kalian silakan masuk ke kolong ranjang. Gempa di kolong ranjang. Kalau ranjangnya ranjang yang ini ada kolongnya. Tapi kalau ranjangnya spring bed susah ya. Spring bed itu ya bisa aja lindungi aja badan kita oleh spring bed ya. Diangkat kasur yang tebelnya ya, boleh. Tapi cari dinding dalam. Jadi jangan ke dinding yang luar, yang di samping. Itu. Kemudian di rumah juga umpamanya ada kawali, kancur, kawali di dapur, silakan pakai kancur untuk alat pelindung kepala. Tapi ulah nonton kegorengan, dengan gorengan tempe panas, iya dah, kagoreng bener. Dan ingat kalau yang sedang masak di dapur, matikan kompornya. Ya, kompornya matikan karena bisa saja terjadi kebakaran. Paham ya? Jadi sekali lagi, pertama lindungi kepala kalian dengan mengamankan kepala pakai buku dan tas atau bersembunyi di kolong meja. Itu ketika terjadi getaran yang pertama, gempa yang pertama. Ingat, kalau seandainya ada gempa, kenapa harus cepat keluar setelah ada gempa yang pertama? Kalau terjadi gempa yang kedua, itu lebih berbahaya. Biasanya lebih tinggi dibanding dengan gempa yang pertama. Kenapa? Bapak terangkan ya. Nah, tadi itu kan ada lempengan. Gempa pertama itu kemungkinan hanya bergeser. Nah, untuk menghindari adanya gempa susulan yang berikutnya kedua atau ketiga, makanya segera keluar dari ruangan. Kenapa? Umpamanya itu lempengan yang tadinya kan bergeser. Kalau susulan bisa langsung ambruk ya. Berarti getarannya magnitudenya akan lebih besar dibanding daripada yang pertama. Kritisnya. Jadi secara ilmunya dapat iklan nanti dari selanjutnya dapat iklan itu akan dibuat video nanti kalian masuk di ruangan ya. Apabila mendengar sirine, Bapak anggap pengganti gempanya itu pakai sirine ya. Nah, setelah itu begitu dengar kalian cepat mencari perlindungan, tapi jangan dulu keluar. Tunggu sampai selesai sirine. Tunggu sampai istilahnya gempa berhenti. Nah, ketika sudah dirasakan berhenti, cepatlah keluar. Dan KM sebagai komando bertanggung jawab mengarahkan teman-temannya. Begitu sudah selesai, dengarkan nih KM. Yang lainnya dengarkan. Kata KM keluar. Nah, silakan keluar. Terus tambahan lagi. Ketika terdengar sirine, kalian boleh ngomong ya karena akan video gempa, tapi bukan gempa sambil keluar, gempanya kamu sambil berlindung. Paham ya? Nanti silakan tim IT termasuk yang dari OSIS bisa memvideokannya. Setelah itu, maka kalian ketika ada yang komando keluar, maka keluar. Ingat, pintu dibuka selebar-lebarnya supaya tidak terjadi berdesakan. Tetapi hati-hati. Keluar sambil melindungi kepala. Dan menuju titik akhir, titik evakuasinya di lapangan ini di tengah-tengah. Bisa dipahami? Ya, itu saja. Simulasi tidak lama dan mudah. Yang penting kalau seandainya tidak kamu simulasikan, mungkin pas ada gempa kamu lupa harus bagaimana. Mudah-mudahan dengan adanya simulasi kalian akhirnya
paham dan mengerti harus bertindak seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mari kita sama-sama untuk niat belajar yang sungguh-sungguh agar lurus tujuan kita dan kita sekolah untuk belajar. Untuk itu mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma. Nawaitu ta'aluma. Ta'alima. Wa ta'alima. Nafa. Wa nafa. Intifa'a. Wa intifa'a. Ibadata. Wa ibadata. Istifadata. Wa istifadata. Asa. Wa asa. Al-tamasuki. Al-tamasuki. Kitabillahi. Kitabillahi. Wa sunnati rasulihi. Wa sunnati rasulihi. Wa ilal huda. Wa ilal huda. Wa dilalaka ala khairi. Wa dilalaka ala khairi. Ittiba'a wajillahi. Ittiba'a wajillahi. Wa mardatihi. Wa mardatihi. Wa sawabihi. Wa sawabihi. Wa qurbihi. Wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu niat kita supaya kita berada dalam kesungguhan. Dan hari ini materinya PAI, Pendidikan Agama Islam, ya. Untuk itu nanti kita akan mempelajari materi yang ini. Kemudian sebelumnya terlebih dahulu kita awali dengan kegiatan keagamaan. Untuk itu silakan keluarkan bentuk keagamaannya dan itu dicatat. Gempa, hey janganlah panik. Jika ada gempa, hey